Lalu kalau kita bilang bagaimana status vaksinnya sendiri kalau situasi masyarakat terbelah kayak gini, apakah kita sampai pada posisi memang betul-betul merasa aman atau tidak? Karena statusnya penggunaan darurat dan tingkat kemujarapan seperti itu dan hanya 2 negara yang menjamin, maka sesungguhnya buat saya untuk jangka panjang vaksin ini memang tidak menjamin bahwa dia aman. Maka penjelasannya adalah tadi 2 kali vaksin mati. Nah, ketika 2 kali vaksin pun mati, itu ceritanya berarti mutasi virus jauh lebih cepat dari cerita vaksin. Sekarang Bung Ihsan, silakan menambahkan beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama soal sertifikasi vaksin ya. Sorry, naik lagi, terpotong lagi nih Bung Ihsan di layar. Oke. Lehernya lah. Nah, itu kan. Nah. Oke. Naik lagi ya. Oke. Yang pertama soal sertifikasi vaksin. WHO sudah menyatakan bahwa sertifikasi vaksin tidak bisa dijadikan sebagai dokumen perjalanan. Dia sudah memutuskan. Artinya sesungguhnya peperangan di kelompok Amerika sendiri, kelompok elitnya sendiri, ini akhirnya mendorong kepala WHO ini mengambil sikap seperti ini. Saya terus terang sejak saya jumpa dengan Ibu Siti Fadila Supari beberapa kali di rumahnya untuk berdiskusi secara tajam dan mendalam gitu ya. Saya memang kehilangan kepercayaan pada WHO terus terang. Jadi bayangkan hampir sekitar 10 tahun gitu posisinya gitu ya, kalau kita ambil dari posisi itu, lebih bahkan ceritanya, itu apa yang dilakukan oleh WHO pada hakikatnya adalah perpanjangan tangan dari kepentingan industri farmasi yang saya sebut dalam tulisan saya. Jadi ketika peperangan itu tajam di sana dan Biden menyatakan bahwa efek jangka panjang terhadap mereka yang divaksin ditanggung oleh Amerika, itu kan menunjukkan bahwa sesungguhnya vaksin itu masih sangat berbahaya. Sampai dengan hari ini, dalam catatan saya, hanya 2 negara yang menyatakan efek jangka panjang vaksin itu ditanggung oleh negara, Jepang dan Amerika. Cuma Jepang dan Amerika yang efek jika ada. Itu berarti posisinya vaksin itu untuk jangka panjang masih belum jelas tingkat keamanannya. Sementara tingkat kemujarapannya masih masalah posisinya. Kenapa? Karena tesisnya masih dalam tesis penggunaan darurat. Artinya masih hipotesis dia. Bahwa penggunaan apakah Anda pakai Pfizer, apakah Anda pakai Moderna, apakah Anda pakai Johnson & Johnson, atau Anda pakai yang namanya Sinovac, Anda pakai Sinopharm, Anda pakai Sputnik. Saya tidak tahu vaksin Nusantara karena saya tidak. Tetapi paling tidak dari perdebatan yang muncul di panggung internasional, semuanya sepakat bahwa tidak jelas jangka panjang, tingkat keamanan jangka panjangnya kayak apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mungkin ingat di akhir 2020 kemarin, perdebatan panjang soal risetnya vaksin itu demikian luar biasa. Tidak ada negara-negara kaya yang tidak mendonasi riset vaksin. Tidak ada negara. Maka muncul pertanyaan dari berbagai kalangan. Waktu itu saya ingat perdebatan itu misalnya di Project Syndicate, di beberapa kalangan Brookings Institute. Ini vaksin ini public goods atau commercial goods posisinya. Hanya 2 orang yang menjawab dengan tegas sebagai public goods. Yang pertama adalah Perdana Menteri New Zealand, Jacinda. Yang kedua yang ngejawab adalah Xi Jinping. Ini adalah public goods. Kenapa? Karena rakyat yang membiayai riset. Sehingga tidak layak industri farmasi menjualnya secara komersial. Tapi semua negara lain, termasuk G7, tidak berani menjawab. Dan Anda bisa lihat kemarin bagaimana pertemuan G7 di Cornwall. Yang jelas-jelas menunjuk bahwa vaksin adalah ya, dalam posisi komersial. Dan pada saat yang sama dia tetap dalam konstruksi penggunaan darurat. Yang kalau dalam bahasa saya, jika disetujui dalam penggunaan darurat, itu artinya masih hipotesis. Dia belum tentu bicara dengan tingkat kemujarapan yang tinggi dalam jangka panjang. Dan aman dalam jangka panjang. Walaupun dibilang ada tingkat kemujarapan 94%, tapi jangka panjangnya kita tidak tahu posisinya. Tingkat keamanan kita tidak tahu posisinya. Itu akhirnya tadi WHO bikin kayak gitu keputusannya. Itu dalam konstruksi tadi pertanyaan pertama yang pertama.
Yang kedua, kalau masyarakat bicara tentang apakah virus ini ada, saya ngejawabnya sederhana sekali. Dan ini saya sebenarnya mungkin Ibu Siti Fadila Supari ini lupa. Ketika Ibu Siti Fadila Supari menjelaskan pada saya soal virus flu burung, Ibu ini menjelaskan virus influenza pada saya. Jadi bagaimana virus influenza itu yang kemudian akhirnya saya iseng-iseng ngebuka sejumlah obat influenza. Kalimatnya kan obat ini meredakan influenza, tidak mengobati. Jadi artinya ketika kita bilang sekarang itu C19 itu beredar, maka sesungguhnya dia adalah dalam pandangan saya yang bukan ahli farmasi dan hanya mencoba melakukan kajian ekonomi politik kesehatan, C19 itu pada hakikatnya adalah virus influenza yang direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi demikian ganas yang penyebarannya itu tadi melalui hap atau melalui chemtrail posisinya. Itu jawaban saya yang kedua yang kayak gitu posisinya. Lalu kalau kita bilang bagaimana status vaksinnya sendiri kalau situasi masyarakat terbelah kayak gini, apakah kita sampai pada posisi memang betul-betul merasa aman atau tidak? Karena statusnya penggunaan darurat dan tingkat kemujarapan seperti itu dan hanya 2 negara yang menjamin, maka sesungguhnya buat saya untuk jangka panjang vaksin ini memang tidak menjamin bahwa dia aman. Maka penjelasannya adalah tadi 2 kali vaksin mati. Nah, ketika 2 kali vaksin pun mati, itu ceritanya berarti mutasi virus jauh lebih cepat dari cerita vaksin. Terbukti vaksin ini sesungguhnya tidak mampu mengikuti perkembangan lebih lanjut. Artinya riset yang dilakukan, yang statusnya hipotesis atas jawaban vaksin, itu tidak lagi mampu menjawab bagaimana mutasi dari virus itu yang sudah bergelombang sedemikian rupa. Muncul pertanyaan, ini menarik di sini. Anda bisa lihat, korban pertama Rusia, korban berikutnya Amerika, korban berikutnya Brazil, korban berikutnya India, korban berikutnya Indonesia. Apa artinya? Semua negara berpenduduk padat itu dihajar habis sama vaksin. Dihajar habis sama C19. Nggak ada yang nggak kena. Itu posisinya. Artinya apa? Masuk ke isu yang saya bangun tadi. Ini jangan-jangan memang motifnya depopulasi nih. Istilah saya lebih sederhana. Population restructuring. Saya menggunakan istilahnya itu. Jadi ada strukturasi penduduk. Maka bisa lihat, sebelum cerita Delta varian ini membengkak, semua yang mati adalah lansia. Rata-rata 80 sekian % tuh yang mati adalah lansia. Loh, ketemu dong. Sama seperti misalnya siapa yang sesungguhnya jadi korban di Amerika. Kalau Ibu Siti Fadilah menyatakan tadi ini adalah negara masing-masing korban, maka sesungguhnya mesti dicari adalah the real actor-nya. The real actor-nya tadi pakai aja konsep TPP, pakai aja konsep TTIP akan kelihatan. Nah, kalau begitu sekarang kita bagaimana mengatasinya? Menurut saya nggak bisa kita gebiah uyah untuk satu sisi bahwa model virus yang ada di India, model virus yang ada di Amerika, model virus yang ada di Brazil, itu sama dengan yang nama ada di Indonesia. Begitu juga vaksinnya. Masa sih kualitas virus yang ada di sana sama dengan kualitas virus yang ada di sini? Masa sih vaksin yang ada di sana bisa juga efektif di sini? Belum tentu. Karena yang namanya tadi, penggunaan darurat itu menjadi kata kunci bahwa ini situasi darurat dan karena tidak efektif, walaupun dibilang tinggi, dan pada saat yang sama, tadi, negara akhirnya cuma jangka panjang, nggak berani saya ngejamin posisinya. Dan pada saat yang sama, ini bisnis. Kenapa? Commercial good, padahal rakyat yang membiayai. Gitu, Hersu. Iya, oke, menarik ini. Jadi sebenarnya tidak ada terlalu berbeda prinsip dalam soal virusnya ya. Tapi persoalan kemudian ini ada kepentingan-kepentingan yang tapi sebenarnya juga sama sih saya lihat tadi ada soal. Data kasus COVID di Indonesia meningkat hingga tanggal 14 Juli 2021 yang positif mencapai 2.670.046 dan meninggal 69.210 orang. Bagaimana sebenarnya cerita penanganan pandemi ini? Apakah ada kesalahan prosedural dalam perencanaan dan penanganannya? Bagaimana dampak pandemi ini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi rakyat? Bisakah Indonesia keluar dari krisis pandemi ini?
Apa opsi yang harus dilakukan? Akankah kegagalan penanganan COVID ini akan menyebabkan multikrisis yang bisa berdampak bagi kelangsungan pemerintahan Jokowi? Sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Pemerintahan Jokowi akhirnya terlihat sangat serius mencoba menekan lonjakan pandemi ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dilakukan masif di Jawa dan Bali. Ini seperti lockdown atau karantina wilayah, tetapi minus kewajiban pemerintah memberi tanggungan terhadap warga negara dan hewan ternak lainnya di dalam wilayah tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Forum Tanah Air menghadirkan tokoh, pakar, politisi, aktivis dalam diskusi ini. Pandemi COVID-19, dampak dan artinya bagi Indonesia. Dr. Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan. Dr. Ihsanuddin Nursi, pengamat politik ekonomi. Diskusi akan dipandu oleh Hersudino Arif, wartawan senior Forum News Network. Forum Tanah Air adalah komunitas gagasan yang berupaya menyumbang pikiran semata-mata karena kecintaan kepada tanah air demi cita-cita kemerdekaan Indonesia.